masih menyaksikan debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, pemirsa. Ini kita ajak lagi yuk untuk melihat, mengintip-ngintip situasi terkini di J Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kabarnya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Pramono Rano sudah tiba di arena debat ya. Dan kita lihat bersama ini menggunakan pakaian apa? Iya. Iya kan? Apakah sama dengan pakaian pada saat mendaftarkan ke KPU Jakarta? Apakah sama dengan Atau kok menyala? menyala, ya kan? betul. Oke. Ya, ini dia pemirsa sudah tiba di arena debat ya pada malam hari ini, dan memang sesaat lagi kalau kita lihat agenda KPU ya Win ya, Iya. itu di pukul 19.00 akan Debat akan dimulai. Akan ada 6 sesi nanti. Di mana sesi pertama akan ada pemaparan visi misi yang mungkin kita akan dengarkan lebih lengkap daripada tim ses yang tadi sudah menjelaskan sedikit ya. Kemudian juga ada tanya jawab dari panelis seperti biasalah debat-debat pada umumnya, tanya jawab antar paslon, dan juga yang terakhir adalah closing statement itu di pukul 21.30. Jadi kurang lebih 2 jam setengah kita akan mengikuti debat. Dan saya yakin ya warga Jakarta itu kan warga yang selektif, rasional. Pastinya harus dan wajib menonton untuk memilih siapa calon pemimpinnya 5 tahun mendatang. Oke, saya ingin kembali lagi mungkin mengingatkan nih, mungkin bisa dibantu oleh Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi, sekali lagi Bang, debat Bang, tadi Anda sudah spill sedikit kan debat maknanya dan lain sebagainya. Tapi mungkinkah kita akan mendapat the real debat pada malam ini, debat yang sebenarnya? Iya, sebetulnya kita itu pada satu sisi meriah. Ya kan, saya cari-cari negara lain nggak ada nih yang seperti ini ya kan. Wah, dari sebelah sini 105, 70 pendukung kurang lebih begitu ya. Apalagi di studio ya. Yang panelisnya harus siap-siap telinga. Kok panelis narasumber harus siap-siap telinga, di sini juga. Jadi ada sisi meriah. Cuma memang pada bagian tertentu karena terbentur peraturan. Panelis itu walaupun orang-orang hebat, nanti ada Bu Siti Zuro. Betul, ada Gun-Gun Herianto. Gun-Gun Herianto. Gak bisa nanya langsung gitu. Dikhawatirkan bertanyanya panjang waktunya. Panelis itu pada dasarnya orang. Tapi diwakilkan media begitu ya? Iya, orang-orang hebat yang sebetulnya bisa merangkai kalimatnya. Atau dikasih waktu dong 2 menit gitu ya. Wah, nanti melebar kemana-mana. Panelis memang harus melebar kemana-mana. Kapan perlu rebuttal sedikit. Ya kan? Jadi memang bentuknya macam-macam. Apakah town hall meeting ataukah dalam bentuk ada pertanyaan dari panelis. Tapi sekali lagi, ini karena debat pertama dari tokoh-tokoh baru yang ingin memasuki Jakarta. Sehingga menjadi penting. Dan kebetulan topiknya itu dibatasi cuma 2 ini loh. Di daerah-daerah lain itu topik debat pertama sampai 6. Coba bayangkan. Kalau ini keren. Terima kasih KPU DKI dibatasi cuma 2 dan itu paling penting dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi catatan apa sekali lagi kalau bisa langsung kan direct. Oh iya. Oke, baik. Putri, ini Bu Siti Fadila sudah kembali lagi. Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya. Kalau Ibu Siti sudah datang sudah aman. Sudah aman ya? Sudah aman. Saya khawatir Ciko sama Sheryl jadi ini agak-agak saling debat mungkin malam ini. Saya sedikit aja tadi ya Bu Siti, saya tidak pernah menyatakan bahwa Kang Emil atau Bang Ridwan Kamil itu memusuhi Persija, enggak. Saya pernah mengutip bahwa Kang Emil itu pernah mengatakan dia itu bobotoh atau tidak sama sekali waktu itu ya. Jadi tidak pernah ada kata-kata memusuhi Persija, itu nggak pernah ada. Ini disclaimer ya? Disclaimer. Klarifikasi Effendi Ghazali menyatakan bahwa Ridwan Kamil memusuhi Persija, nggak pernah ada. Oke, Kang Yayat. Kalau misalnya kalimat pendek aja Yayat, apa yang Kang Yayat harapkan atau ekspektasi Kang Yayat dalam debat ini terkait dengan tema malam ini? Misalnya pertanyaan, saya ingin ke paslon ini, gitu. Begini yang menarik, hari ini Jakarta yang pertama kali mengadakan debat. Luar biasa kan? Dia jadi panutan. Ini sebetulnya debat gubernur rasa pilpres juga ya, betul ya? Suasananya agak berbeda. Yang kedua, ini kan temanya SDM, khawatirnya tuh Betty ya, beda-beda tipis. Kalau misal Betty nanti terjebak kepada, saya punya program nih. Padahal yang dibalik, apa yang dibawa untuk program yang membawa perubahan. Tadi saya mengatakan ada sesuatu yang baru tidak? Misalnya contoh saya mengatakan, debat ini bisa melahirkan suatu gagasan baru nggak untuk Jakarta? Karena terus terang aja, Jakarta saat ini memang berupaya mengangkat peringkatnya dari 74. Sebetulnya 2019 kita sempat naik. Tapi pertanyaan kenapa jadi turun? Ini ada persoalan. Karena satu, kita persoalan SDM. Ada joke ya, ini joke saya nih. Jakarta ini kadang-kadang kalau dikatakan terbuka, itu yang datang memang
SDM kita agak terbatas. Oke. Jadi kategorinya itu agak sedikit, ya kita kalau saya mengatakan agak rombongan muka susah ya. Jadi kita agak difasilitasi dengan banyak program. Tapi di kita juga ada namanya, di Jakarta ada fenomena namanya rombengan. Oke. Bukan rombongan yang suka nebeng sama teman, bukan. Oke. Bukan. Maksudnya di sini Saya jangan adalah... dipancing kalau ingin. Oh, jangan dipancing. Tapi di sini fenomenanya itu namanya begini, numpang kakak. Satu kakak bisa 10 sampai 20. Bayangkan, kedua emang ada nebeng.com juga. Orang komuter itu suka nebeng sama teman-teman. Itu komuternya ada 3 juta loh. Itu fenomena yang terjadi. Ini suara angker ya? Iya suara angker. Jadi maksud saya begini. Jelas sekali. Maksud saya ada fenomena yang menarik di balik peristiwa-peristiwa sosial itu. Ditangkap tidak oleh para kandidat dengan fenomena ini. Saya catat nih para kandidat nih. Boleh. Kira-kira begitu. Boleh. Mungkin langsung Bang Ciko soal fenomena nebeng.com tadi ya. Ini Bang Ciko, mohon maaf. Ini terus terang aja, nebeng.com ini saya kategorikan numpang kakak. Jangan Jakarta kemana-mana loh ini. Jangan kemana-mana ya. Ya. Di Surabaya itu. Mau kemana? Mau ke Nggak Amerika? kemana-mana, ini menarik. Budaya di Jakarta. Karena itu. akibatnya apa? Jakarta tahun lalu sekarang itu beban biayanya untuk bantuan sosial ekonomi hampir 17 triliun. Itu memfasilitasi teman-teman kita yang mungkin ya untuk mendapatkan NIK tadi. Dapat NIK, dapat fasilitas. Akhirnya itulah keluarnya kakak. Di Surabaya itu dilarang. Satu kakak untuk 30-40 keluarga. Baik. Itu terjadi di Jakarta. Orang. Baik. Dijawab Bang Ciko, usai jeda bagaimana Bang Ciko? Jujur. Oke. Kami akan kembali saat lagi masih di debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.